Pasal ke-15, ahli neraka akan menangis teman-teman sekalian. Dan penangis pada saat itu beda dengan tangis antum di dunia. Jeritan, tangisan dan jeritan ahli neraka. Disebutkan dalam surah Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tentu di sini tidak disebutkan bahasa Arabnya, Al-Qur'annya, disebutkan langsung terjemahnya, maka kita buka Al-Qur'an, surah Fatir ayat 36 sampai 37. Tentu kalau kita bicara masalah tangisan secara global, maka tangisan bisa positif, bisa negatif. Ada orang menangis karena bahagia, ada orang menangis karena sedih, ya karena ada masalah. Tapi kalau jeritan umumnya dipakai memang karena dia sesuatu yang tidak nyaman, menyakitkan, mengagetkan, ya. Surah nomor 35 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 36-nya. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha. Kadzalika najzi kulla kafur. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya atau siksanya. Demikianlah kami membalas setiap orang yang sangat kafir. Maksudnya kalau orang mati kan berarti berhenti siksaan. Jadi Allah biarkan mereka tidak mati. Dan juga tidak diringankan siksaannya. Bukan berarti pada saat dia masih utuh badannya lalu dipukul, misalnya dihantam, dipukul, disiksa, dibakar. Kemudian pada saat sudah bolong sebagian tubuhnya atau rusak, azabnya dikurangi. Enggak. Sama saja. Kadar siksaannya sama. Itu yang Allah sebutkan di sini. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Dan orang-orang kafir bagi mereka neraka jahanam. Mereka tidak dibinasakan, tidak mati, supaya mereka tetap merasakan siksa, sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azab. Tidak ada perbedaan antara awal dia disiksa dengan akhir dia disiksa. Pada saat masih utuh badannya atau pada saat sudah terpotong-potong. Sama saja jenis siksaannya. Ayat 37-nya. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu. Teriak dengan jeritan. Mereka berkata, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal saleh yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dulu. Kami tidak akan ngulangin perbuatan-perbuatan dosa itu. Dan apakah kami tidak memanjangkan, kata Allah, dibalas dengan para malaikat, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir. Dan apakah tidak datang kepada kalian pemberi peringatan? Enggak adakah sampai kepadamu satu ayat Al-Quran, satu hadis, penyampaian? Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Ini saksi bahasan ayat 37-nya yang mengatakan mereka akan berjerit, berteriak dan terdengar suara itu. Selanjutnya surah Hud ayat 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Adapun orang-orang yang celaka maksudnya adalah masuk neraka nanti hari kiamat, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka akan mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih. Tarik nafas kesakitan, keluar nafas kesakitan, merintih. Ini Allah SWT berfirman dan ini kekal dalam Al-Quran. Lalu untuk apa? Sekali lagi, hanya karena kekufuran? Hanya karena zina, hanya karena melihat yang haram, hanya dengar yang haram, untuk apa? Kita ada solusinya kok yang lain. Surah Al-Furqan ayat 11 sampai ayat 14. Selanjutnya dalil yang ketiga. Tapi ini juga sama, tidak disebutkan. Ya.
Kenapa? Surah berapa? Surah nomor 25, iya. Surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 11 sampai ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal kadzdzabu bis-sa'ah wa a'tadna liman kadzdzaba bis-sa'ati sa'ira. Bahkan banyak di antara mereka mendustakan hari kiamat. Gak mungkin kiamat itu, gak ada neraka dan surga itu. Dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat itu. Idza ra'athu min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalahnya. Jadi neraka bersuara dan mereka mendengar dari jauh suara gemuruh itu. Ayat 12, ayat 13, wa idza ulqu minha makanan dayyikan muqarranina da'u hunalika thubura. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka itu dengan dibelenggu, maka di sana mereka mengharapkan kebinasaan, berharap mati saja karena sakitnya siksaan. Ayat 14, la tad'ul yawma thuburan wahidan wad'u thuburan katsira. Akan dikatakan kepada mereka oleh para malaikat, janganlah kalian mengharapkan satu kebinasaan. Berharaplah kebinasaan yang banyak, enggak bakal datang, enggak bakal mati. Ayat 15-nya, qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati 'uidal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Katakanlah, apakah azab yang demikian itu lebih baik atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka. Tentu di sini lanjutan ayatnya semua membahas masalah surga ya, dan ini nanti insya Allah kita bahas di surga. Tapi yang jelas saksi bahasan penghuni neraka akan mengeluarkan suara dan jeritan. Di dalam hadis baginda Nabi SAW disebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dan para perawinya semuanya hujjah dalam as-sahih atau jelas diterima dalam oleh perawi hadis. Sebagaimana juga dinyatakan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhibnya. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma menuturkan, ahli neraka memanggil malaikat, para penjaga neraka, tapi mereka para malaikat tidak memenuhi panggilan mereka selama 40 tahun. Kemudian malaikat mengatakan, sesungguhnya kalian menetap selamanya. Percuma, mau manggil-manggil kami, mau minta tolong, hai penjaga, hai malaikat, nggak ada yang dengar. 40 tahun mereka menjerit dengan siksaan, tidak didengar oleh malaikat. Setelah didengar, maksudnya tidak dijawab. Setelah dijawab pun jawabannya malaikat selama 40 tahun, percuma, kalian akan kekal selamanya. Nggak ada gunanya. Lalu kemudian mereka memanggil Rabb mereka, Allah, dengan ucapan mereka dalam surah Al-Mu'minun ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Wahai Rabb kami, setelah mereka panggil malaikat tidak dijawab, mereka panggil Allah. Wahai pencipta kami, keluarkanlah kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga pada kekafiran, sungguhnya kami termasuk orang-orang zalim. Setelah lihat neraka ini, kami tidak mungkin kembali. Kalau kami kembali buat kekufuran lagi, kami tidak beriman, berarti kami zalim. Luar biasa, layak untuk disiksa. Lalu dia, Allah, tidak menjawab penghuni neraka seperti lamanya dunia. Berapa umurnya dunia itu? Allahu alam. Berapa ribu tahun? Miliaran sekarang dikatakan gitu kan. Allah tidak jawab mereka. Kemudian Allah berfirman setelah seumur dunia itu, Allah diamkan mereka dalam siksaan, pedih, jeritan, sakit, ya, tarik nafas, keluar nafas, semuanya dengan jeritan dan kesakitan merintih. Baru Allah mengatakan setelah itu dalam surah Al-Mu'minun 108, jawabannya Allah setelah menunggu ahli neraka seumur dunia. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Gak ada gunanya. Udah. Teman-teman sekalian, selalu sinyalnya Allah datang. Termasuk antum sendiri mendengarkan di pengajian malam ini, teman-teman, sinyal dari Allah. Saya cuma menyampaikan. Orang yang cerdas ngambil dan amalkan, itu yang cerdas. Jangan tunggu teman-teman, saya tidak bisa datang ke rumah antum masing-masing, ya akhi sudah sholat belum, ya ukhti sudah sholat belum, sudah puasa belum, sudah amalin ini belum, jangan lakukan ini, tidak bisa. Kita cuma bisa menyampaikan, dan para nabi-nabi yang menjadi panutan para da'i-da'i dan para ulama
Itu juga sudah begitu menyampaikan. Kata Allah SWT, ma'alaikal al-balag, tugasmu hanya menyampaikan, hai Muhammad. Orang yang cerdas teman-teman, nangkap itu. Dan amalkan, menjadi orang baik. Berubah menjadi lebih baik. Karena ini semua penyampaian-penyampaian, fakta, wahyu, yang tidak bisa didustakan. Bayangkan kalau nanti masuk neraka, naudzubillah, panggil penjaga neraka nggak dijawab 40 tahun. Setelah dijawab pun dihinakan. Panggil Allah seumur dunia baru dijawab. Itu pun Allah cuma mengatakan tetap kalian tinggal dalam keadaan hina dan jangan kalian berbicara denganku. Kenapa? Karena Allah di dunia kirimkan kepada dia sinyal-sinyal hidayah. Bukan cuma antum di sini. Semua kaum muslimin, semua orang-orang kafir datang kepadanya sinyal dari Allah. Semuanya, semua teman-teman. Mustahil. Makanya kita paling sedikit sinyalnya Allah kata ulama adalah rasa penyesalan. Atau rasa takut untuk memulai perbuatan. Kalau kita mau melakukan perbuatan salah, agama melarang walaupun kita tidak tahu itu perbuatan salah, kita seperti ada peringatan dari Allah untuk takut, khawatir. Gitu kan? Kalau kita sudah melakukannya, ada penyesalan datang. Sinyal dari Allah. Sampai sebelum meninggal pun Allah SWT berikan kepadanya sinyal. Tinggal orang ini mau menangkap atau tidak. Dan itu teman-teman harus peka ditangkap. Tangkap, kemudian kita lakukan. Kebaikan segera terima, segera amalkan. Keburukan segera taubat, tinggalkan. Kemudian kaum itu berputus asa, para penghuni neraka. Dalam hadis masih lanjutannya, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih. Suara mereka menyerupai suara keledai. Mula-mulanya mengeluarkan nafas dan akhirnya menariknya dengan merintih. Wa na'udzubillah. Hadis ini sahih tadi sudah saya katakan riwayat Tabarani. Ya. Hadis selanjutnya teman-teman sekalian dalam bab ini atau dalam pasal ini adalah hadis yang diriwayatkan Hakim dan disahihkan oleh beliau dan Imam Az-Zahabi juga menyetujuinya. Serta Syekh Albani juga menyebutkan dalam silsilah hadis sahihah. Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlan nari la yabkun hatta law ujriyatis sufunu fi dumu'ihim lajarat." Wa innahum la yabkuna dam, yakni makanad dama'. Ahli neraka benar-benar akan menangis. Penyampaian Nabi SAW ini teman-teman. Saya cuma menyampaikan dan ini betul-betul fakta. Benar terjadi. Ahli neraka benar-benar akan menangis. Merintih. Sehingga seandainya air mata mereka jatuh terus mengalir. Sehingga kalau perahu dijalankan pada air mata mereka yang sedang mengalir itu, pastilah perahu itu bisa berjalan di atasnya karena banyaknya air matanya. Sesungguhnya mereka menangis darah, yakni tempat matanya, air matanya berubah jadi darah karena sudah habis airnya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Hakim. Ini semua teman-teman hanya karena kasus kekufuran saja, malas beribadah, tidak mau jadi orang baik. Hanya itu sederhananya. Lalu kenapa teman-teman? Apapun waswas syaitan yang mengatakan orang beriman itu susah, itu bohong semuanya. Demi Allah orang beriman itu bahagia, tenang. Bisa mendapatkan semua dunia. Allah janjikan. Tidak mungkin salah. Kita melihat orang-orang yang tinggal di Timur Tengah, Allah berikan kekayaan. Banyak orang di Indonesia juga, orang di Asia Tenggara yang memang beriman sama Allah banyak. Saya berjalan dengan orang-orang yang pergi umroh, pergi haji. Banyak orang mampu. Banyak orang mampu dan mereka hidup bahagia. Bisa. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita lagi sulit kemudian kita menganggap oh ini berarti saya disiksa sama Allah atau memang hukuman. Tidak. Antum harus berubah. Kata Allah SWT, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya. Maksud daripada ayat ini adalah kata sebagian ulama, kalau seseorang muslim dia memohon, merengek, mengadu sama Tuhannya dan meminta apapun sampai dia minta menjadi seorang raja dunia akan dikabulkan oleh Allah asal dia mau mengubah dirinya. Lalu Allah akan bukakan kepadanya peluang-peluang untuk mencapai apa yang sedang dia minta itu. Dan Allah sebaliknya akan mencukupkan kebutuhan seorang hamba kalau dia mengatakan cukuplah saya begini. Misal ada orang bekerja, dia dikasih sama Allah gaji, dia dapat gaji 2 juta, dimudahkan dia diterima kerja seterusnya. Lalu dia mengatakan cukuplah seperti ini. Keluarga saya biayai 1,5 juta sudah cukup, alhamdulillah. Udah, nggak masalah. Allah cukupkan dia dengan itu. Tapi kalau ada orang tamak dengan rahmat Allah, enggak, saya mau begini, saya mau begitu, saya mau berusaha. Lalu merengek minta kepada Allah, Allah akan kasih. Tapi prosesnya ada. Karena kita di dunia ada proses. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, sungguh saya ini memiliki pribadi yang tumuh. Tumuh itu orang yang selalu antusias mendapatkan yang terbaik.
Beliau waktu jadi masyarakat biasa, beliau minta kepada Allah agar menjadi gubernur Madinah. Dan beliau mengatakan, terus saya menggencot doa itu setiap malam, sampai Allah kabulkan saya jadi gubernur Madinah. Gitu kan. Kemudian setelah itu, saya memiliki antusias yang lebih besar untuk menjadi khalifah. Dan terus saya berdoa sampai Allah nobatkan jadi khalifah. Padahal Umar bin Abdul Aziz tidak bisa jadi khalifah pada saat itu kalau sesuai dengan jalur keturunan. Semestinya ada orang lain. Dia memang keturunan Bani Umayyah, tapi bukan dia semestinya pada saat itu menggantikan khalifah. Tapi subhanallah, sebelum meninggal khalifah sebelumnya, menulis surat bahwasanya yang datang setelah saya adalah Umar bin Abdul Aziz. Padahal bukan dia. Makanya setelah Umar bin Abdul Aziz meninggal, kembali kepada keturunan raja yang pertama. Tapi Allah selipkan dia menjadi khalifah di situ. Dan dia mengatakan, saya mendapatkan semua apa yang saya inginkan dengan tumuh saya, dengan antusias saya yang besar, dan saya mohon kepada Tuhan saya sampai Allah kasih. Jadi Allah kasih, teman-teman sekalian. Tapi bagaimana kedekatan antum kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita merengiknya dengan Allah? Bagaimana kita memohonnya dengan Allah? Tidak ada yang mustahil. Coba terus minta sampai Allah kasih. Karena setiap seseorang hamba mengucapkan Rabbana atau Allahumma, atau kita mengatakan dalam maksudnya, ya Allah, wahai Tuhanku. Begitu kita mulai memohon, itu sudah ada garis startnya, ucapan kita. Ada garis finishnya. Tinggal antum sabar sampai garis finish enggak? Banyak orang berdoa baru pertengahan sudah berhenti dengan alasan Allah belum kasih. Allah mau lihat ini orang benar nggak, serius nggak. Sama rasionalnya gini, kalau kita kuliah, begitu kita sudah daftar kuliah, sudah ada kan prediksi kita 4 tahun tamat S1 kan? Oh iya, semester 1, semester 2, semester 3, sampai semester 8 misalnya. Ini yang saya tahu pada saat kami S1 di Madinah begitu ya. 1 tahun 2 semester, 1, 2. Tahun kedua, 2, 3, dan 4. Sampai semester 8 selesai S1. Baik, kita begitu daftar, pertama sudah tahu. Saya akan kuliah 4 tahun nih. Kalau saya lulus, selama 4 tahun saya akan lulus menjadi S1. Kita sudah tahu kan. Kalau ada orang baru tingkat 2 sudah berhenti kuliah, dia sendiri berhenti. Itu sama rasionalnya orang kalau berdoa tuh. Kalau merengek sama Allah. Sabar sampai titik klimaksnya. Kita akan dapat ijazahnya, kita akan dapat apa yang kita inginkan. Gitu kan? Tapi kalau orang terburu-buru, tergesa-gesa, dia tidak dapat. Jadi selalu tamak terhadap rahmat Allah. Dan itu bagian daripada ibadah. Allah SWT menyuruh kita tamak dengan rahmatnya. Ya. Kita disuruh berdoa dengan khaufan wa tama'a. Khauf, takut dengan azabnya Allah, jangan masuk neraka, dan tamak terhadap rahmat Allah. Minta terus agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rahmat yang luas, ditambah, diberikan karunia. Antusias teman-teman sekalian. Orang mukmin itu selalu optimis. Tidak ada kata-kata pesimis, tidak ada kata-kata putus asa, nggak ada kata-kata dendam. Berlalu, qaddarallah ma syaa fa'al. Allah sudah takdirkan dan sudah terjadi. Kata Nabi SAW, kalau terjadi sesuatu pada kalian, katakan Allah sudah takdirkan, sudah terjadi. Buka lembaran baru, jalan sekarang, gitu kan? Sampai kata Nabi SAW yang memotivasi kita, kalau di tangan seseorang di antara kalian sebuah bibit, dan dia tahu, bibit pohon, dan dia tahu besok kiamat, tetap dia tancapkan. Tetap dia tancapkan. Sebagian ulama salaf dulu, mereka menanam pohon-pohon teman-teman sekalian, pohon-pohon yang umurnya lama, seperti kelapa, ya. Tapi di sana mungkin mereka menanam pada saat itu kurma lama tumbuhnya, gitu kan. Mereka tanam, sampai pada saat itu ada beberapa sahabat menanam pohon-pohon kurma yang masih kecil. Mereka di umur pada saat itu sampai alis mereka sudah putih dan turun menutupi matanya, saking tuanya, 80-90 tahun. Ditanya oleh murid-muridnya, kenapa anda masih menanam seperti ini, di umur seperti ini, gitu kan? Kata dia, Allah akan memberikan saya pahala di setiap gerak-gerik saya, termasuk ini. Bagaimana dia antusiasnya? Artinya ada hadis Nabi mengatakan tidak ada seseorang yang menanamkan sebuah pohon, kemudian ada burung yang hinggap di situ, atau manusia ya yang hinggap bernaung, atau mungkin hewan-hewan, ulat atau apa saja yang memakan daunnya atau buahnya, kecuali jadi pahala buat dia. Jadi selalu ada motivasi untuk menjadi orang yang terbaik, ya. Makanya juga dalam masalah surga begitu. Kata Nabi SAW, kalau kalian minta surga Firdaus, surga yang tertinggi. Jangan bilang amal saya nggak cukup, enggak. Tamak dengan rahmat Allah, minta yang terbaik teman-teman sekalian. Kita tidak akan berubah kecuali Allah tidak akan berubah kecuali kita berubah dulu. Kita yang mengubah menjadi lebih baik. Ya, ini poin yang harus digarisbawahi. Ini sebuah kaidah hidup, ya. Sehingga kita harus selalu optimis, dan begitulah keadaan orang-orang beriman. Allahu a'lam.